Na. Oke, recordnya udah mulai. So, halo semuanya, kembali lagi di channel Anes Universe. It's me, Anes, your virtual best friend from another universe. Dan kali ini video ngobrol sambil main game lagi. Aku lupa singkatannya apa. Ngobrol sambil main game NGSG. NGSG. Ngobrol sambil main game ngobrol NSMG NSMG lupa. Ya jadi di video episode 4 kali ini aku tuh pengen ya ngobrol-ngobrol aja gitu, karena aku juga di minggu-minggu ini dari tanggal akhir Oktober menjelang awal November ini harusnya aku lagi vakum ya untuk streaming, karena satu, ngerjain skripsi, dua, ya itu sih alasan utamanya sih. Alasan utamanya karena ngerjain skripsi. Jadi aku mutusin buat kayaknya ambil vakum dulu deh untuk streaming. Jadi aku bakal streaming jarang, dan sebagai gantinya aku bakal bikin konten untuk pengganti itu. Nah, ini adalah kontennya. Jadi aku tuh kayak pengen ngobrol aja gitu, pengen live update gitu loh, apa yang terjadi dan apa yang udah aku lakukan sampai saat ini di bulan Oktober. Kan terakhir kali video ini tuh aku lupa bulan apa, tapi kayaknya bulan September Agustus maybe, yang aku ngobrol mau face reveal itu, cuman sepertinya tidak aku urungkan itu. Oh ya, mulai dari itu dulu deh. So, jadi dulu tuh aku kan ada niatan buat kayak mungkin suatu saat bakal face reveal di channel ini, tapi sepertinya akan lebih baik kalau aku face reveal tuh bikin channel khusus tersendiri, channel baru lagi, satu lagi channelku. Jadi aku tidak menggunakan personality Anes Universe, but I'm use my real life personality. Ya sebenarnya kurang lebih sama aja sih sebenarnya, cuman beda namanya aja. Cuman aku tuh masih memikirkan kayak konsep apa yang bakal aku bawakan di channel pribadi real lifeku itu. Kan kalau misal di Anes Universe kan udah pasti main game kan. Nah, kan aku kalau misalnya aku main game lagi dan gamenya sama, kemungkinan untuk mendoxing diri sendiri lagi lebih besar gitu loh. Jadi kayak game apa ya yang akan gue bawakan di channel itu, aku nggak tahu. Kan kalau misalnya aku pengen main Pokemon atau Digimon, kan aku udah ada tuh channel satu namanya yang kayak Anes main Pokemon Digimon itu. Nah, kalau misalkan aku pengen pakai personality apa ya di ini, nah itu aku masih bingung tuh. Dan ya nggak mungkin ini juga sih, nggak mungkin dalam waktu dekat juga sih aku bikin channel itu. Pasti kayak nunggu waktu yang pas juga. Ya kayak mungkin kayak misal channel Anes Universe sudah stabil, like beberapa meninggal lagi like beberapa ribu subs, kayak ya anggaplah 5.000 subs, nanti baru kayak aku mending kayak bikin channel ini stabil dulu lah gitu. Kalau misalnya channel ini juga masih struggle dalam pertumbuhannya, kayak repot banget aku nge-build satu channel lagi. Channel ini juga masih berkembang, masih struggle pertumbuhannya. Ngapain lagi aku bikin mempersulit diri sendiri, itu namanya tuh. Setelah itu, nah itu mungkin milestone 1 juta 100.000 nanti bakal kubah lagi jadi apa gitu. Cuman itu, nah untuk kedepannya nih buat di channel ini aku tuh kayak masih dilema gitu loh, mau bikin channel ini tuh full streaming atau streaming konten. Soalnya kalau diibaratkan kemarin tuh ya, waktu Agustus kan aku nyoba tuh streaming konten, lumayan juga tuh waktu kepakainya, kebuang lagi. Waktu yang diperlukan tuh lumayan, kayak aku pagi bikin konten, malam streaming gitu. Dan itu kayak sumpah energiku habis di situ. Belum lagi ada ngapa-ngapain gitu, belum lagi apa-apa. Kayak anjir, capek juga ya. Jadi kayak masih bingung gitu loh, apakah aku harus streaming aja, fokus ke streaming atau bikin konten. Kalaupun konten, game apa yang akan ku kontenkan? Soalnya kayak sekarang ini
walkthrough sama konten. Walkthrough tuh biasa aku mainin di streaming, kayak contoh lah, sekarang kan RE2 yang ini Claire, story-nya Claire kan aku mainin di streaming tuh udah kemarin. Kalau kalian nonton, nah nggak mungkin lagi kan aku bawain ini, kecuali kalau misalkan kayak aku namatin satu game. Aku tuh pengen rapin sistem, kalian tahu The Zoomers nggak sih, yang YouTuber The Zoomers gitu. Nah dia tuh sistem, kalau aku tahu ya, aku lihat story-nya dia tuh sistem bikin walkthrough-nya. Jadi kayak sekali record, dia tuh record dari, kalau nggak salah tuh dari sore sampai malam gitu. Full, dia langsung tamat, langsung part ending gitu loh, dari part 1 langsung sampai part selesainya game itu. Nah dia tuh sistem recordnya kayak gitu. Aku tuh pengen mencoba mengadaptasi sistem itu, tapi ya karena aku masih terhalang untuk menyelesaikan studi, menyelesaikan kuliah, melakukan pekerjaan dewasa, membuat skripsi. Nah itu tuh kayak mungkin aku bakal mencoba hal itu lagi nanti setelah Januari. Ya doakanlah skripsiku selesai guys, dan aku bisa wisuda Januari, aku bisa graduation Januari. Doakan ya teman-teman semuanya, semoga aku bisa kuat dan aku bisa menyelesaikan tepat waktu. Itu. Nah aku tuh pengen nerapin sistem kayak gitu. Tapi nanti lah, kayak antar aja lah itu, kayak gampang lah itu nanti. Kalau misalnya aku udah bener-bener waktu luangku banyak, dan juga aku kayak pekerjaanku ya butuh, semoga aja aku bisa dapat pekerjaan yang kayak tidak ini ya. Kayak aku tuh pengen freelance, cuman nggak tahu freelance apaan. Soalnya kayak kalian tahu nggak sih sindrom platypus syndrome? Aku tuh platypus syndrome guys. Jadi kalau kalian tahu platypus yang kalian pernah nonton Phineas and Ferb nggak sih? Yang peliharaan mereka tuh, yang Perry the Platypus. Nah itu tuh platypus tuh punya kecenderungan atau kayak kemampuan, bakat alaminya dia mudah beradaptasi dengan segala kemampuan yang ada. Jadi dia punya banyak kemampuan gitu, tapi dia tuh nggak nge-mastery satupun kemampuan itu. Jadi kayak nanggung gitu loh kemampuannya. Nah aku tuh ini lagi kayak diagnosa diriku sendiri ya, aku tuh kena sindrom platypus itu. Jadi kayak aku bisa nih ngapa-ngapain semua, tapi aku tidak mastery di bidangnya. Aku sama sekali nggak memastery itu. Nah itulah kayak dilema aku saat ini. Kayak aku pengen jadi editor, cuman skill ngeditku nggak bagus-bagus amat. Aku pengen ngedesain, katakanlah aku pengen buka freelance UI UX design, jadi ngedesain UI UX aplikasi gitu. Desainku pun nggak terlalu bagus, tapi aku bisa. Contoh apalagi ya, desain poster atau desain apalah itu bisa. Desain tuh bisa, cuman nggak jago. Nah itulah aku, sindrom platypusku itu. Kayak ya bisa dibilang kayak mempersulitku untuk mencari kerja yang spesifik sih. Cuman aku bisa all rounder. Jadi mau disuruh belajar apa bisa, disuruh ngapa-ngapain bisa. Jadinya kayak aneh gitu loh. Aku rasanya sekarang itu, ayo sini kamu. Nah, nice. 1 and 2. Nice. Nah, tinggal nyari yang azurnya. Nah, gitu dilema aku guys sekarang. Jadi kayak aku lulus kuliah ini, aku jadi kayak nggak tahu mau lanjut kemana gitu. Apakah aku mau full time menjadi seorang content creator? Kalau mau misalnya aku full time jadi content creator atau streamer, pertama aku harus lakukan adalah menjadi jalannya Babang Regi Miao Auk dulu. Jadi kayak memastikan ke orang tua aku kalau aku bisa survive dan bisa dapat uang dari sini dulu. Kayak likely bisa dapat AdSense dari YouTube ini. Semoga itu tuh kayak targetku gitu loh. Kayak tahun depan tuh udah bisa dapat AdSense gitu udah. Paling nggak membership atau enggak apa ya AdSense lah mentok-mentoknya, kayak misal di 5.000 subs gitu. Aku tuh kayak tidak muluk-muluk gitu loh. Kayak 5.000 subs tuh aku udah bersyukur banget gitu. Kayak hitungannya udah banyak banget lah gitu. Nah itu tuh iniku, kayak aku tuh mengalami kebingungan apa yang harus kulakukan. Aku mau ngoding pun kayak aku bisa basic-basicnya, tidak mastery dalam bidang ngoding itu. Makanya kenapa aku skripsiku masih ketunda ini karena itu. Kayak
anak IT tapi tidak bisa ngoding, itulah saya. nggak jago-jago banget gitu, basic doang aku bisa ngoding basic, cuman kalau ngoding advance tuh harus perlu belajar lagi karena udah lama bro, udah genap setahun ini aku tidak ngoding. Kayak aku dulu magang tahun kemarin tuh, magang kan bulan-bulan ini magang tuh desain UI UX. Jadi lebih ke pendekatan bagaimana bikin desain yang interaktif dan juga bagus di mata. Anjir, apa nih? Kok ada latihan? Kok aku malah ngejar latihannya sih? Aku kan mau ke Azure. Nah, itulah dilema aku. Latihan atau apa ini? Kok beda ininya gambarnya? Iya deh, latihan. Latihan kan itu? Latihan kan? Oh, Ratalos. Oh, bangkainya. Oke. I see, bangkai Ratalosku tadi yang gue bunuh. Nah, itulah guys, kenapa kayak bingung mau kuliah. Kayak merasa keraguan gitu loh. Kayak aku kenapa, salah satu juga alasan skripsiku mandek nih adalah kayak aku pengen ngebuild di Juli Agustus kemarin tuh aku kayak jor-joran gitu loh bikin ngebuild channel nih, kayak streaming konten gitu, short, jor-joran banget tuh, sampai ya lumayan sih naiknya, cuman skripsianku jadi tumbal. Itu bukan sesuatu buat kalian yang pengen jadi content creator, streamer ataupun VTuber, kayak jangan seperti aku kayak terlalu fokus ngebangun channel tapi kewajiban yang harusnya kalian kerjakan malah tertunda gitu. Itu contoh buruk guys, jangan tidak baik gitu. Kalau kata anaknya Raditya Dika, kamu tidak baik gitu. Nah, itulah dilema aku. Gitu. Terus apalagi ya? Kayak live update. Aku sekarang semenjak aku main Twitter jadi aku punya banyak kenalan, guys. Kayak kenalan, akhirnya aku punya kenalan VTuber gitu. Walaupun ya nggak terlalu banyak juga karena kayak aku kan tipikal orang, semoga nggak meninggal, jangan meninggal. Aku kan tipikal orang introvert, jadi kayak tidak terlalu kayak kenal beberapa orang tuh kayak udah cukup gitu loh, nggak perlu banyak lagi. Tapi di satu sisi aku tuh harus bisa berinteraksi dengan banyak orang, kayak berinteraksi dengan banyak pihak gitu untuk bisa membangun jejaring konten gitu. Nah, kayak aku sekarang tuh dilemanya merasa cukup loh gitu segini, ini cukup nih, teman-teman VTuberku segini nih, cukup nih. Tapi kayak dalam realita kayak aku harus membangun lebih lagi. Kayak aku kan tipikal orang introvert yang mana kayak aku tuh teman dikit tuh udah cukup lah, aku nggak terlalu ini dengan teman banyak gitu lah ya. Kayak ya itu kayak kalau kenal banyak orang itu oke, cuman untuk teman banyak orang tuh kayak capek gitu loh aku. Bukan bermaksud aku tidak ingin berteman dengan banyak orang ya. Aku kayak kalau misalkan ada orang-orang yang nonton ini kayak Kak Anes ini nge-cut off banyak orang, nggak mau temenan sama banyak orang, bukan itu. Aku suka berteman, aku suka bertemu dengan orang baru, apalagi kayak mendengarkan cerita dari mereka. Aku tuh suka. Tapi kalau terlalu banyak pusing. Real introvert aku ini, guys. Pusing gitu kalau kebanyakan temen. Kalian pernah nggak sih di tahap kayak aku nggak tahu ya kalau misalkan orang-orang yang introvert parah gitu bisa relate atau tidak, cuman kalau yang introvert sejati, teman-teman introvert, kaum introvert pasti bisa relate dengan kayak pusing gitu loh, kebanyakan temen, terlalu banyak sosialisasi itu menguras energi, guys. Nah gitu, kayak dilema aku tuh di situ adalah bagaimana cara bersosialisasi, dan juga aku orangnya kan agak bingung ya mencari topik ya. Kalau misalkan kayak ngobrol gitu, even bahkan di Discordku pun aku cuman bilang ohayo, good morning semuanya, terus kayak nanya kabar, oh ya ngapain hari ini, kalian sudah makan belum, udah, terus aku hilang, kayak nggak bisa melanjutkan topik lagi gitu loh aku. Anehnya tuh seperti itu aku. Nah itu. Tapi ya kalau misalkan kayak ngobrol podcast free talk gitu, itu pernah ada udah
sebenarnya aku tuh ada dulu ya, aku tuh ada bikin satu podcast ngobrol gitu sama Mbak Aya, temenku. eh kita ngobrol-ngobrol soal psikologi dari sudut pandang dia, cerita-cerita gitu. Aku tuh bisa ngobrol mencari topik, asalkan asalkan kayak ada main topiknya gitu loh yang buat aku kayak penasaran. Oh gimana nih ceritanya gini, gimana gimana gimana. Kalau kayak ngobrol nongki santuy gitu kayak ngapain ya? Apa ya diomongin ya? Aku cenderung menjadi pendiam karena itu kayak sekarang kan aku lagi sering-seringnya nongkrong di Discordnya Jim Sullivan. Itu ada satu VTuber, dia fokus main DBD dan dia juga yang ngeracunin aku main DBD. Sekarang aku jadi sering main DBD. Nah, aku sering nongkrong tuh di situ. Kalau ada yang lagi open channel, lagi nongkrong di voice, aku sering nimbrung, tapi nggak ngobrol apa-apa, kayak dengerin ngomong doang. Nah, itu tuh kayak suatu kenyamanan gitu. Dan ketika kayak tidak ada yang membuat topik, kayak ya sudahlah, aku tidak bisa membuat topik. Gitu. Aku tuh mati topik guys orangnya. Itu itulah kenapa aku kayak sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk bersosialisasi karena introvert parah saya. Karena bukan karena apa sih, karena kayak dari dulu pun aku juga kayak bukan tipikal yang suka ngomong gitu. Kayak bukan tipikal orang yang bisa bercerita gitu. Karena ya mungkin karena dulu juga traumatized masa kecil, jadi kayak ngomong sesuatu, misal aku dulu ini kayak sedikit nyinggung pribadi juga ya. Aku dulu waktu kecil tuh kayak takut gitu loh ngomong sama mama papa. Aku takut kayak karena takut dimarahin aja gitu dulu. Ini sebenarnya harusnya tuh sesuatu yang harus aku bicarakan ke mama papaku, tapi aku takut untuk ngomong karena kayak takut kena marah aja gitu. Nah, aku tuh kayak gitu anaknya. Jadinya aku sampai ya diagnosa aku sendiri ya. Jadinya karena itu aku jadi anak yang pendiam, tidak terlalu bisa untuk berbicara. Even bahkan dengan ibu negara sekalipun aku jarang cerita soal pribadiku karena kayak bingung apa yang mau aku ceritakan dan aku bingung bagaimana cara menyampaikannya itu. Gitu. Nah, gitu juga makanya terbawa sampai sekarang. Jadi aku bukan sulit sih, kayak kalau misalkan ada satu topik yang aku interest dan aku pengen tanyain, aku bisa ngomong. Cuman kalau nggak ada interest pointnya gitu, atau nggak ada yang mau aku bahas, aku tuh cenderung diem. Kayak dan juga aku emang tipikal orangnya pendengar sih, jadi kayak aku lebih suka mendengarkan daripada mengungkapkan. Kalaupun mengungkapkan pun kayak apa yang menarik dalam pikiranku gitu loh. Kalau misalnya tidak ada interest pointnya, ya udah cut off sampai situ aja pembicaraannya gitu. Jadi sorry teman-teman semuanya, viewerku yang nongkrong, yang masuk di Universe of Astra. Aku bukannya aku tidak mau berinteraksi dengan kalian, lebih tepatnya aku tidak tahu bagaimana caranya berinteraksi. Mama mati pun udah mau aku tangkap sebenarnya. Nah, begitu semuanya. So ya, update singkat berarti ini akhir video ini, karena video ini kan rencananya buat satu quest aja ya. Jadi live update aku untuk sekarang aku bakal streaming tanpa schedule, jadi kayak streaming dadakan gitu aja. Kayak ya kalau aku pengen streaming, aku bikin waiting room, aku langsung streaming tanpa bikin schedule dulu. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau nonton aku streaming, jadi bisa dinyalain lonceng notifikasinya. Terus sama satu lagi, aku mungkin akan untuk sekarang aku bukan mengcut sih namanya, mentiadakan streaming di TikTok karena aku pengen fokus nge-build channelku. Jadi streaming di aku bakal lebih sering streaming di YouTube nantinya. Dan TikTok aku jadikan sebagai media promosi aja untuk sekarang. Terus aku udah punya teman VTuber, ada beberapa dari Twitter, dan aku berharap aku semoga bisa nambah lagi. Ya nggak dapat lagi ininya, Rathalos Ruby-nya. Sumpah dari kemarin aku main ini nggak nemu tuh Rathalos Ruby. Jadi itu. Terus juga aku lebih sering lagi untuk aku kerjaanku sekarang kayak buka Discord, kalau ada yang nongkrong, kalau ada yang ngumpul di voice aku nimbrung, gitu-gitu doang sih sekarang update kerjaan gue.
Sama collab, aku tuh pengen pengen banget sih collab sama orang-orang kayak VTuber lain, cuman kayak kebanyakan game-gameku tuh single player ya, kayak main RE, main game-game story, terus gameku yang bisa main multiplayer dan online tuh cuman DBD, terus sama ini MH. Dan MH pun ini aku entar kayaknya bakal ini. Oh iya, sama MH nanti tanggal 31 atau tanggal ini kan aku record tanggal 30. Kemungkinan aku edit tipis-tipis langsung upload malam ini. Aku tuh besok atau enggak Jumat tanggal 1-nya aku bakal streaming. Kalau misalnya aku dapat akses demo untuk MH Wild, aku bakal download dan aku bakal coba streaming. Aku nyobain MH Wild bareng sama kalian nanti di sana. Kalau misalnya bisa mabar ya, tapi kayaknya cuma bisa single player doang deh. Itu untuk update kehidupanku di bulan Oktober ini. Semoga kalian juga suka. Dan tungguin aku nanti mungkin tahun depan, semoga aku bisa dapat L2D ya guys. Aku masih menabung. Akhirnya aku pergi ke Thailand, jalan-jalan sama temen-temen gue. Doakan aku supaya bisa ke Thailand dan juga skripsiku bisa selesai juga di tahun ini. So, itu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya atau streaming selanjutnya. Sampai saat itu tiba, tetaplah semangat, tetaplah bersyukur, tetaplah jalani hidup kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jangan biarkan orang-orang lain merusak masa depan yang akan kalian ambil. Jangan biarkan kalian terpengaruh dengan pilihan-pilihan orang lain. Tetap teguh dengan pilihan kalian. Dan sampai jumpa di streaming selanjutnya. Aku Anes, your favorite virtual. Masih keinget lagi sama slogan lama. Aku Anes, your virtual best friend from another universe. And see you semuanya.